Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Mufid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih kepada sahabat PKS semuanya, juga kepada kesayangan ANF yang sudah hadir. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya nih kita malam ini. Insya Allah ya di bulan yang berkah, yang penuh berkah ini, kita hari ini, khususnya malam ini, berkesempatan bertemu, belajar, juga langsung bersama Kang Zen nih. Banyak fansnya juga nih Kang. Di sini udah menanti gitu ya, menanti bisa ikut webinar bersama Kang Zen. Dan insya Allah ya mudah-mudahan kita nih yang udah ikut daftar Islamic Parenthood, insya Allah nanti ketemu Kang Zen di bulan Juli nih ya. Udah pada daftar kan? Udah? Nah insya Allah Kang nanti kita bisa ketemu ya sama Kang Zen ya Juli. Insya Allah mudah-mudahan sehat semuanya. Kita mulai saja dengan berdoa dulu terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Nah, bismillah teman-teman semua, kita awali malam ini. Semoga Allah ridhoi apa yang kita lakukan, apa yang aktivitas kita malam ini, belajar kita malam ini. Semoga dari hasil pembelajaran kita malam ini bersama Gurunda, Kang Zen, membawa kebaikan dalam diri kita juga untuk orang-orang tersayang kita di sekitar kita semua. Temanya malam ini yaitu berdamai dengan diri. Semoga ini salah satu ikhtiar kita semua ya, sahabat semua, menjadi pribadi yang lebih mengenali diri dan juga membuka ruang sadar diri. Kita akan belajar langsung deh ya sama Kang Zen. Sebelumnya nih izin perkenalkan juga nih adalah Kang Zen Permana. Ini adalah seorang akademisi psikologi ya Kang ya, dan juga beliau ini adalah dosen di Fakultas Psikologi di Unjani, dan khususnya lagi apalagi teman-teman sahabat semua yang udah follow beliau pasti udah tahu beliau ini adalah founder dan POC-nya Sintesa Wellness ya. Bismillah, Masya Allah. eh Agak gugup tapi ya bismillah ya ini teh pertama kalinya nih Fitma Zoom gitu ya, mandu Zoom narsumnya itu adalah Kang Zen. Ya Masya Allah ini kesempatan yang luar biasa ya. Hatur nuhun ya, terima kasih kepada teman-teman semua. Mari kita tidak berlama-lama lagi. Kita sambut Kang Zen dengan semangat, waktu dan tempat, maka dipersilahkan kepada Kang Zen. Mangga Kang. Baik, hatur nuhun Teh Fitma. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senang banget bisa malam ini ya bisa. Mestinya kemarin ya, ini mohon maaf nih diundur-undur. Kemarin ternyata ada acara buka bersama, ternyata digerebek Teh Fitma, Teh Fitri, CEO-nya Sintesa Wellness itu ternyata udah janjian sama beberapa orang buat buka bareng ya di kampus di kantor. Jadinya lumayan ya, sampai malam banget ya kemarin. Jadi mohon maaf diundur hari ini. Mudah-mudahan kali ini saya bisa ngajak teman-teman untuk berdamai sama diri ya. Seni berdamai dengan diri itu sebenarnya memaknai healing sebetulnya ya. Memaknai healing. Jadi saya pengen ngajarin teknik healing sederhana. Nggak ngajarin lah ya, sharing healing sederhana yang membuat kita bisa berdamai sama diri. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing bareng-bareng ya di antara, nggak ada akang-akang modelnya, ini mah teteh-teteh semua ya. Di antara Iya. teteh-teteh besti semua. Ya, Izin PKI sama sharing. ANF semuanya iya akhwat semua sih kebanyakan itu Kang. Kalau ANF itu apa ya singkatannya? ANF itu Armin Nur Fisabilillah Kang, Masya timnya aku di Allah. Sakinah.
Luar biasa. Ini Ya. para army dan sellernya ANF juga hadir insya Allah di sini. Dahsyat, luar biasa. Sama ini pejuang Kolbun Salim. Oh Ada iya pejuang benar. Kolbun Salim yang batch 8 yang kemarin baru buka, sama sahabat-sahabat PKS yang kemarin ikut challenge jurnal Quran. Oh yang 40 hari itu ya. Iya. Masya Betul. Allah. Ini senang banget ya, namanya Kolbun Salim. Saya nulis buku sampai sekarang belum beres-beres. Tapi itu menurut saya bagus banget ya. Bagus tuh ada konsep, nanti kapan-kapan lah kita share soal itu ya. Namanya filosofi ruang hati. Terinspirasinya gara-gara literatur review atau mengkaji terkait dengan Kolbun Salim ya. Kolb yang terselamatkan. Nah, makanya dulu sempat ada akun Instagramnya, followernya udah sampai wah lumayan banyak ya. Terus di ban gara-gara kita kampanye. Ada bukan beberapa postingan, ada satu postingan yang anti LGBT gitu ya. Jadinya bukan anti LGBT sih, cuman apa ya, ada kata LGBT-nya, jadi kita di ban, sayang banget. Akunnya namanya Filosofi Ruang Hati dulu itu. Nah dasarnya itu gara-gara itu mengkaji Kolbun Salim itu ya. Kalau Kolbun Salim kan sebenarnya di Quran nggak banyak ya. Tapi yang kuat itu justru kebalikannya, Kolbun Marid ya. Kalau di Quran itu Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad ya. Kalau kita udah terluka, apa namanya? Kalau dalam hati kita tuh ada penyakit ya, qulubihim maradun, marad, qalbun marid ya. Maka Allah tuh akan nambahin penyakitnya. Nah, itu azab yang pedih. Nah, kenapa bisa? Orang yang qalb marid itu yang mana? Yang menipu Allah sama menipu orang-orang yang beriman. Jadi pura-pura beriman ya. Jadi wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimumin ya. Ngaku-ngaku beriman padahal sebetulnya nggak beriman. Nah, iman itu sebetulnya ngomongin soal kesehatan mental ya nanti. Jadi ngaku-ngaku sehat mental padahal nggak sehat mental ya. Ngaku-ngaku sehat padahal barangkali belum berdamai sama diri, belum healing. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Justru ini jadi negasi atau antitesis dari Kolbun Salim. Jadi kalau kita tidak sehat mental, hati-hati, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kalau kita hatinya berpenyakit, maka malah Allah tambahkan tuh penyakitnya tuh. Makanya mudah-mudahan di malam ini kita bisa berdamai sama diri dalam upaya untuk tazkiyatun nafs ya, membersihkan diri. Insya Allah. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini nggak kabita ya. Kabita itu apa bahasa Indonesianya ya? Soalnya ada yang dari Makassar, dari Depok ya. Kabita itu apa ya? Nggak tergoda. Untuk seperti Teh Fitma ikutan PIP ya, jangan sampai, jangan mau ya. Yang Justru ANF banyak yang apalagi. mau ini Oh kan. gitu, aduh. Di ANF Jangan juga sampai udah mau. pada pengen itu. Oh meski Depok orang Sunda ya, alhamdulillah. Ada yang udah daftar, kacau ya Teh Pratiwi ya. Aduh, mendingan diminta refund ya. Dibatalkan. Tapi insya Allah kita ketemu tanggal 7 Juli ya. 7 Juli ya bener ya Teh 9 Fitma ya. Juli. Oh 9 Juli 9. kan. 7 acara naon atunya. Oh 9 Islamic Juli Parenthood mah 9 teman-teman. Juli. Oh iya. Nah itu mah enak, saya paling ngomong sebentar lah, sisanya saya nyimak guru-guru lah ya, udah kangen juga ketemu Kang Hari, Ustadz Sony ya, dahsyat pisan. Aku izin share ya Teh Fitma ya, nanti teteh-teteh sekalian kalau ternyata di tengah jalan ada pertanyaan, boleh langsung aja dipotong ya, daripada nanti lupa atau terdistraksi kan, saya yakin emak-emak ini kan barangkali sambil ngelonin ya, sambil gitu ya. Sambil beberes piring dan lain-lain ya. Jadinya kalau di tengah-tengah ternyata ada pertanyaan, tanyain aja. Ya. Tahu aja kan. Waduh, Teh Pratiwi yang Juni lagi. Dibatalin, yang Juni dibatalin. Gara-gara ada Teh Tiwi. Mau jadi Ini aku share ya, izin share ya, Teh Fitma ya. Nah, mudah-mudahan udah tampak ya. Ini ngomongin memahami healing. Nah, alhamdulillah. Memahami healing, seni berdamai dengan diri. Jadi kalau pengen berdamai sama diri, maka kita butuh paham healing. Nanti di ujung banget saya akan share metodenya. Cukup dengan menuliskan ya. Kan Teh Fitma dan teman-teman udah suka nulis ya selama 40 hari ngomongin tentang Quran.
mengkaji tadaburi Quran, ya saatnya sambil mentadaburi diri juga mentadaburi Quran ya. Mestinya tuh kalau makin dekat, makin kenal sama Quran itu mestinya makin juga kenal sama diri ya. Mestinya. Kenapa? Karena Allah nyatakan wala takunu kalladina wala takunu kalladina nasullaha ansahum fa ansahum anfusahum. Jadi kalau kita lupa sama Allah, kita akan dibikin lupa sama diri kita. Makanya kalau kita dekat-dekat sama Allah, kita akan dibikin sadar sama diri kita gitu ya. Jadi kalau pengen makin mengenal diri, ternyata harus makin dekat-dekat sama Allah gitu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang makin dekat sama Allah supaya makin kenal sama diri. Itu mah udah sekaligus. Buat teman-teman yang belum kenal ya, apalagi yang dari PKS ya. Ini saya S1, S2, S3-nya psikologi ya. Jadi kalau ngomong dan bukan ustadz ya. Jadi barangkali ada yang manggil ustadz gitu. Enggak. Saya mah akademisi psikologi, memang orang psikologi banget. Kerjaannya psikologi, kebetulan salah satu literatur review-nya sama Quran juga. Jadi Quran itu bagian dari literatur review. Kajian referensinya dari situ. Nah, makanya beratnya di sana. Begitu. Sekarang jadi UJP ya, Kang? UJP? Enggak. Itu mah gara-gara UCK. Ustadz Canan Kamil. Sama Ustadzah Cuaca. Ustadzah Cuaca. Ya. Kita ngomongin ini dulu. Ini dia. Duh, aku butuh healing. Nah, jadi banyak orang yang kemudian sering bilang, duh, aku butuh healing katanya. Nah, ini sebuah kalimat yang kemudian jadi fenomena kesehatan jiwa ya. Padahal, nah ini perlu hati-hati nih. Kalau kita pengen berdamai, jadi gini ya, salah satu kenapa nanti healing itu jadi metode untuk bisa berdamai sama diri. Kenapa? Karena hati yang damai membuat kita mudah untuk mendapatkan kesadaran. Nah, saya pelan-pelan aja ngomongnya ya. Hati yang damai, tetes-tetes sekalian, akan membuat diri ini mudah berada dalam kondisi kesadaran. Orang yang sadar, kemudian gimana? Orang yang sadar akan mudah untuk mengalami rasa kebersyukuran. Orang yang bersyukur akan selalu dibukakan kenikmatan. Nah, gitu ya. Saya ulang atau aku catat aja di sini kali ya, di coret-coreting slide-nya. Bismillah. Nah, damai ya, damai, peace atau damai diri ya, hanya bisa didapat ketika kita kemudian bisa heal. Sudah tidak ada luka. Orang yang heal itu akan sadar. Orang yang sadar itu kemudian gimana? Akan mudah menikmati. Nikmat. Orang yang bukan nikmat. Orang yang sadar akan salah nih urutannya. Orang yang sadar akan mudah untuk bersyukur. Syukur. Orang yang bersyukur akan mudah dibukakan Kenikmatan. Orang yang udah nikmat mah udahlah dekat sama Allah gitu ya. Salah satu kenikmatannya adalah dekat sama Allah. Nah, makanya kenapa kemudian healing itu jadi metode untuk berdamai. Jadi kalau ngomongin berdamai sama diri ya, damai diri atau self peace ya, adalah lewat healing. Salah satu ya. Emang ada cara lain kan? Ada banyak, ada beberapa ya. Selain healing banyak untuk mendapatkan kedamaian. Lewat karya, lewat kreasi juga bisa. Lewat interaksi juga bisa. Lewat relasi juga bisa, gitu ya. Atau bahkan lewat kajian dan referensi juga bisa. Tapi yang mau saya share di sini satu aja, yaitu lewat healing ya. Jadi seni berdamai dengan diri salah satunya dengan memahami healing. Karena dengan healing ya, kenapa sih healing? Karena yang tadi saya sebutkan yang lain ya, kayak kajian, kreasi, referensi, itu mah titik nol. Saya gambarin lagi. Jadi ada berapa tipe orang. Jadi kalau ini titik nol ya, ini garis, ini titik nol. Nah, orang itu
berdamai itu ada orang yang dari 0 ke plus gitu ya. Ada juga yang dari minus berusaha untuk normal dulu nih. Nah, di pertemuan ini saya ngajak nih, jangan-jangan di antara teteh-teteh para besti semua, ada yang lagi merasa minus gitu ya. Merasa galau, rungsing, bete, rungkat gitu ya. Aduh, kehidupannya berasa pacorokokot, baragajul, acakadut gitu ya. Kita ajak dulu ke netral. Jadi berdamai dengan dirinya, jangan dulu yang dari 0 ke plus, tapi dari minus ke 0 dulu, ke netral dulu. Nah, biasanya pakai apa? Pakai healing, gitu ya. Makanya orang butuh healing, karena dia ngerasa ada yang salah. Apa yang salah? Harusnya normal, netral, baik-baik aja, atau wellness, kok jadinya perasaan tuh kayak yang negatif gitu ya. Perasaan tuh bawaannya nggak bener aja. Kayak begitu ya. Nah, makanya nanti ujung-ujungnya kemudian healing ini membuat kita sadar. Pertemuan ini akan membuat teman-teman sadar ya. Nanti akan ada form yang kemudian membantu teman-teman untuk ada di ruang sadar supaya teman-teman kemudian bisa bersyukur. Kalau sadar mah enak, bersyukur teh gampang. Kalau udah bisa bersyukur, itu mah janji Allah ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan membuka nikmatnya, nambahin nikmat. Itu mah udah jadi jaminan. Nah, makanya ini nih, aku butuh healing yang akan kita bahas dan pelajari. Jangan sampai kita kemudian salah memaknai healing. Besti semuanya ya. Kalau kemudian salah memaknai healing, nanti bahaya ya. Nah, siapa nih? Teh Agan Najma dari Depok. Kalau merenung di masjid sendirian, itu termasuk kepada healing bukan? Nah, ketika merenung di masjid itu bisa jadi sadar diri. Nah, bagus pertanyaannya. Tapi kita masuk ke yang pertama. Apakah menyendiri di masjid itu termasuk healing? Nanti dulu. Kita cek dulu poin nomor 1. Healing itu, teman-teman semua, para bestie sekalian, ada syaratnya ternyata. Healing itu mempersyaratkan apa? Luka. Jadi kalau kita tidak terluka, kita tidak butuh healing. Nah, ini juga mudah-mudahan jadi menjawab nih pertanyaannya Teh Agan ya. Kalau kita kemudian tidak terluka, ya kita tidak butuh healing. Jadi berdiam diri di masjid, merenung, itu bukan healing namanya, tapi berkholwat. Barangkali cuma melakukan apa tadi? Melakukan refreshing. Kayak gitu ya. Tapi bukan healing. Ya. Kenapa? Karena healing mana? Coba lihat, diperhatikan baik-baik. Healing mah mempersyaratkan luka. Jadi ada mekanisme pada tubuh kita, mekanisme alamiah pada tubuh manusia, yaitu healing. Jadi kalau teteh-teteh semua, para besti ya, lagi motongin bawang atau ngupas bawang, nggak sengaja kekupas kulitnya sampai berdarah gitu ya, kan sakit tuh, itu kan luka namanya. Nah, ada mekanisme alamiah tubuh untuk kemudian menutup luka lewat sel darah putih yang kemudian jadi antibakteri gitu ya. Ada mekanisme healing di situ. Nah, healing tuh selalu mempersyaratkan luka. Jadi kalau kita tidak terluka, gimana kalau tidak terluka? Kalau tidak terluka nggak butuh healing. Nah, makanya kalimat ini jadi salah. Kalimat ini jadi kurang tepat. Kenapa? Karena orang yang tidak terluka mah tidak butuh healing. Jadi kalau teteh-teteh besti semua nggak ada luka, jangan healing gitu ya. Alias tidak butuh healing. Kalau lagi butuh healing, artinya sedang terluka. Begitu kurang lebih. Mudah-mudahan dipahami ini ya. Kalau teteh-teteh lagi butuh healing, jangan-jangan teteh-teteh lagi terluka. Begitu. Hati-hati. Kalau sok terluka, nggak terluka pun jadi terluka. Nah, ini yang waspada, bahaya. Ini saya penelitiannya 2021 ya, ke banyak perusahaan, dibantu sama mahasiswa, sama skripsinya, dan dibantu sama teman-teman dosen dari seluruh Indonesia. Kita neliti bareng. Orang-orang yang kemudian cuti, jalan-jalan dengan kata-kata healing, mereka malah menambah luka. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada luka. Pulang dari kerjaan malah terluka. Jadinya tuh di kerjaan tuh malah ngelamun, bengong, nggak kreatif. Gitu. Nah, itu hati-hati tuh. Gara-gara salah konsep. Salah memaknai apa? Salah memaknai healing.
Ya, ini penting banget. Kang, masa sih cuman apa namanya? Cuman apa tuh? Cuman ngomong atau salah istilah healing aja kok jadinya salah ke semuanya. Emang sengaruh itu gitu? Ngaruh. Mohon maaf nih kamera saya error dulu bentar ya. Ngaruh. Itulah yang namanya, kalau dalam ilmu psikologi, hal itu disebut sebagai self-fulfilling prophecy, teman-teman. Self-fulfilling prophecy. Ramalan yang diwujudkan sendiri. Kita ngeramal, kita sendiri ngewujudkan. Ya, aku tuh luka, aku tuh luka, aku tuh luka, jadi beneran luka. Atau mungkin tete-tete semua pas lagi ngasuh gitu ya ke anaknya tuh, jangan lari, jangan lari, jangan lari, jangan lari, gitu. Terus nanti jatuh, tuh kan jatuh, jadi beneran jatuh. Padahal kalau nggak dibilang jatuh nggak akan jatuh tuh anak. Tapi gara-gara dia jatuh, jadinya jatuh beneran. Nah, itu namanya self-fulfilling prophecy. Termasuk healing. Nggak ada luka, nggak ada sakit, tapi tiba-tiba ngerasa butuh. Itu juga waspada, ya teman-teman semua. Jadi healing itu apa? Healing selalu mempersyaratkan luka. Ya. Nah, makanya kita perlu banget memahami apa itu sebenarnya healing ya. Yang seperti apa healing. Sebentar ya. Loh, kenapa video aku ya? Jadi begini. Mudah-mudahan sampai sini paham ya, jelas ya. Jadi yang pertama, healing itu kemudian mempersyaratkan luka. Kalau kemudian kita tidak terluka, ya nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa, tidak masalah. Gitu ya. Kalau memang tidak ada luka. Nah, makanya gini. Makanya kita perlu paham bahwa healing itu adalah mekanisme alamiah. Jadi bukan dibuat-buat. Jadi kita nggak bisa kemudian dibuat-buat healing, pergi kemana-kemana, itu nggak bisa. Karena dia alamiah, teman-teman. Ya, alamiah terjadi. Dan kita otomatis akan mengalaminya. Jadi kalau memang kita kemudian butuh healing, maka kita akan alaminya mendapatkan hal itu. Nggak usah dicari-cari, nggak usah dikejar-kejar. Nanti pun akan dapat dengan sendirinya. Begitu kurang lebih ya. Jadinya santuy aja, tenang aja. Ini tuh proses yang alamiah. Jadi luar biasanya Allah itu adalah Allah tuh ngajak kita, ngajarin kita, bahkan ngasih kita sebuah mekanisme healing. Jadi kalau teteh-teteh semua disakiti, diledek, dilukai, ada yang membenci, ada yang ngejauhin, pokoknya merasa tidak nyaman dan tidak enak atas sebuah kejadian, Allah tuh udah nyiapin mekanisme alamiah healingnya. Nggak usah diada-ada, gitu sebetulnya. Gitu ya. Justru kalau mengada-ada, malah kita jadi gagal dan batal healingnya. Begitu ya. Makanya hati-hati, jangan sok-sok menghealing-healingkan diri, padahal diri tidak butuh healing. Jadinya pusing sendiri. Ya. Jadi itu mekanisme yang alamiah, ya. Waspada tetet-tetet sekalian ya, para bestie sekalian. Makanya healing itu alamiah. Nah, padahal apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi saat ini, manusia itu nggak butuh healing. Mereka tuh malah membutuhkan luka. Typo lagi ya. Mereka tuh malah butuh luka, kebayang nggak sih? Jadi orang-orang zaman now tuh makanya lagi rame mitos gara-gara Renat Kasali punya buku ya, yang judulnya ada generasi stroberinya. Jadinya tuh orang tuh jadi butuh luka, jadi lebih sensitif sama luka. Dikit-dikit baper, dikit-dikit merasa terluka, dikit-dikit bilang luka pengasuhan gitu ya, dikit-dikit inner child, dikit-dikit sepertinya aku bipolar, macam-macam label itu disematkan sama diri. Kenapa? Karena dia pengen ada mindset, ada mental sebagai korban untuk menikmati luka. Nah ini yang menarik nih ya, penelitian yang kemudian kami temukan menunjukkan bahwa orang itu ternyata menikmati luka. Rasa pedih dan sakit ketika terluka itu ternyata nikmat banget ya. Dan kita tuh jadi menikmati jadi baper itu. Menikmati jadi orang yang pundung itu ya. Jadi orang yang merajuk itu menikmati sekali. Kayaknya itu enak banget ya, bisa pundung, bisa marah, bisa merajuk, bisa dirayu sama orang tuh kayaknya butuh.
terutama buat emak-emak nih ya, kalau lagi PMS ya, marah atau nyari bahan untuk bisa rewel dan bermanja itu kan jadi kunci ya nggak? Karena menikmati ya, menikmati kepayahan, menikmati kesakitan. Itu kan luar biasa. Supaya apa? Supaya bisa nyalahin orang, supaya bisa dirayu sama orang lain. Eksistensi itu naik. Begitu. Ya. Ternyata baper itu membawa kenikmatan dan kebahagiaan. Jadi sensi itu jadi ngasih power gitu ya. Apalagi ibu-ibu yang kemudian lagi PMS mah ya susah untuk dilawan ya. Ada tiang yang ketabrak aja, yang salah tiang. Ini suruh siapa sih tiang? Siapa sih yang nyimpen tiang ada di sini gitu ya? Lagi jalan terus nabrak tembok. Marahnya ke siapa? Marahnya ke tembok. Yang salah siapa? Tembok. Ini siapa sih yang nembok dan nyemen di sini kan? Aduh, gitu. Ya. Jadinya kita nggak butuh healing, jadinya punya luka, tapi menikmati punya luka. Mudah-mudahan kebayang sampai sini ya. Tadinya sehat dan baik-baik aja, sok bayangin. Tadinya sehat dan baik-baik aja, nggak butuh healing, tapi jadinya malah bikin luka. Udah terluka, malah ini dia guys, malah menikmati lukanya. Gitu. Ya udah, kamu mah nggak mau mengerti aku. Kamu sudah tidak mengerti aku lagi. Kamu sudah berubah, ya nggak ada yang berubah. Jangan-jangan karena kita kemudian tadi salah. Nah makanya memaknai healing ini penting banget ya. Teh Dewi bener banget ya sama Teh Santi, drama banget. Kita tuh menikmati drama. Coba makanya kenapa serial sinetron itu jarang Discovery Channel ya nggak? Tentang pendidikan pasti terkait dengan drama. Selalu tiap kali ada sinetron atau perfilman terkait drama pasti lebih disukai daripada apa serial pendidikan. Makanya TVRI nggak laku ya. Padahal punya serial TVRI apa serial Discovery tentang alam dari zaman dulu ya. Si Bolang itu kan nggak laku. Nonton Bolang pada tidur semua ya. Kebayang ya. Pada disetel siang-siang nonton Bolang pada tidur siang semua kan. Nggak ada yang nyimak sebenarnya lagi ngapain. Karena kita butuh drama dalam kehidupan kita. Dan luka ini ngasih itu. Luka ini ngasih sensasi drama dalam kehidupan kita. Mau kayak gini? Makanya tadi ingat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kalau hati kita, kolbu kita, saya kurang sepakat kalau kolb itu disandarkan, dipadankan dengan hati ya. Padahal mah yang tepat itu, jadi kan gini ya katanya. Kolb ada satu segumpal darah yang jika baik segumpal darah itu maka baik perangai atau perilaku orang itu. Kalau buruk maka buruklah. Nah, segumpal itu adalah kolb. Segumpal. Nah, orang itu mikirnya adalah hati ya. Padahal teman-teman kalau di dalam ilmu filsafat, orang tuh kalau ngomongin benda belum tentu ngomongin struktur. Tapi ngomongin fungsi. Jadi kolb itu ternyata bukan ngomongin soal hati. Kalau hati kita apa coba? Hati di kita apa? Liver ya. Penetrasi racun. Sementara dalam bahasa Inggris hati itu heart. Heart itu adalah jantung. Kan bingung ya. Padahal kolb itu merujuk pada fungsi yang strukturnya adalah otak. Jadi segumpal darah, itu gumpalan darah itu kan otak juga. Yang kemudian kalau baik otaknya, maka baik pula perangainya. Karena di otak tuh ada pusat kesadaran, pusat perasaan, ya, ada hipokampus itu pusat memori, ada amigdala, ada medial prefrontal cortex, ya, untuk mengetahui diri kita mengambil keputusan, ada frontal cortex, tempat kecerdasan, semua ada di sini. Ya. Tuh kata Teh Santi, Al dan Andin laku, ya, laku terus. Padahal ngomongin apa mereka ya? Sinetron. Maka, nah jangan-jangan kita pun termasuk orang-orang yang menikmati luka. Nah makanya silahkan dicek dulu para teteh-teteh besti semua. Apakah kita butuh healing? Coba. Iya nggak sih? Butuh healing nggak kira-kira teteh-teteh semua para besti? Kalau dipikir-pikir mah ternyata butuh nggak? Ya jangan-jangan enggak ya. Atau kalaupun benar-benar butuh healing, ya gara-gara kita sendiri yang ngebangun lukanya. Gitu. Sampai sini kebayang ya? Sampai sini benar-benar jelas, aman, paham, bahwa healing itu nomor satu itu. Healing itu mempersyaratkan luka. Kalau nggak ada syaratnya,
ya healingnya pun sebetulnya nggak perlu. Ya, kalau enggak, betul kata Teh Inayatillah, kita ngebangun luka sendiri dan marah berkubang. Kalau kudanil mah ya, ngerendam. Kalau babi mah berkubang di lumpur gitu ya, ini mah berkubang pada luka yang dibangun sendiri, jangan mau. Berarti jangan-jangan kita ini sebetulnya tidak butuh healing. Ya, karena jangan-jangan kita pun tidak terluka. Nah, ini perlu kita bangun mindset ini, pemahaman soal healing ini, supaya kita mudah berdamai sama diri kita gitu ya. Clear ya? Itu prinsip pertama. Kang, gimana kalau ternyata kita beneran punya luka? Aku disakiti sama orang. Aku kemudian dilukai sama seseorang. Aku terluka karena sebuah peristiwa atau kejadian. Aku sakit hati karena sebuah peristiwa atau kejadian. Kalau ternyata benar-benar luka gimana? Nah, itu pertanyaannya. Kalau ternyata benar-benar luka, pas ditanya, yuk cek dulu diri kita, apakah kita butuh benar healing? Ternyata benar, kita butuh healing. Maka masuk ke prinsip yang kedua, teman-teman semua. Healing itu prosesnya kemana? Ke dalam, bukan keluar. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang, nah ini nih, kalau kita bilang, aku sepertinya Kang, luka karena pengasuhan orang tua, khususnya ayah. Bukan ngomongin ayah, bukan kemudian ngulik tentang ayah, tapi ngomongin tentang diri. Kenapa? Karena healing, kalaupun butuh healing, dia itu prosesnya ke dalam, bukan keluar. Gitu ya. Proses healing itu ke dalam, bukan keluar. Makanya gini, yang penting dalam proses healing adalah ketika kemudian teteh-teteh semua ngerasa terluka, ini barangkali nanti Teh Fitma punya tim, kemudian punya bestie, atau teman-teman semua punya tim, punya bestie, yang kemudian curhat bahwa dirinya terluka, dirinya disakiti, ada kejadian yang kemudian membuat dia tidak nyaman dan gak enak, membuat kegelisahan, menciptakan kecemasan dan keresahan. Coba ditanya, ya. Coba ditanya dan dicek lagi, kira-kira terlukanya karena apa? Apa yang terjadi sehingga terluka? Ya, dan itu prosesnya internal di dalam dirinya. Jadi yang diulik itu siapa? Dirinya, diri ini. Makanya ngelihatnya ke dalam, jangan keluar. Gitu ya. Gara-gara siapa? Bukan gara-gara siapa, tapi karena apa? Ada peristiwa apa? Apa yang membuat kita merespon seperti itu? Nah, makanya gini, ketika teman-teman semua terluka, maka coba sadari dan katakan dulu, aku terluka, itu dulu. Gitu ya. Contohnya gini. Nah, ini makanya perlu kesadaran. Nah, kata Teira, muhasabah atau introspeksi ya? Iya, betul. Tapi gimana caranya coba Teira? Caranya ini nih, saya kasih tahu. Saya kasih contoh gini. Tiba-tiba lagi jalan, kemudian kita sakit kaki ya, betis atau apa namanya tulang kering kita sakit. Aduh, ada yang sakit nih. Lalu kemudian kita telusuri bagian mana yang sakit gitu ya. Kita cek ternyata di bagian betis ada yang lecet dan terluka. Oh. Ketika melihat ada yang luka baru kita sadar kan? Nah, ketika kita sadar kita menerima, oh aku terluka. Kebayang nggak sampai sini? Ketika kita melihat lukanya, maka kita bisa sadar bahwa kita lagi terluka. Saya ulangi lagi. Contoh, lagi jalan tiba-tiba kaki sakit. Oh, apa nih kok tiba-tiba sakit? Di bagian mana nih yang sakit? Dicari itu kan. Dicari, telusuri. Oh, ini dia. Betis aku lecet. Telapak kaki aku lecet. Aku tahu lukanya. Kebayang nggak sampai sini? Makanya ketika kita sakit, kita ngerasa terluka, buru-buru dicari di sebelah mana lukanya. Dicek lukanya. Ya. Jadi ternyata bukan luka karena siapa, tapi cek dulu. Aku terluka di sebelah mana? Aku terluka apanya? Dan itu yang paling penting. Nah, gitu ya. Jadi kalau kemudian teteh-teteh besi semua tiba-tiba bilang ini, aku sakit hati. Sakit hati karena perilaku, bukan karena perilaku siapa, tapi sakit hati karena apanya aku. Karena aku disebut bodoh. Apanya aku yang bodoh memangnya? Ada enggak? Itu harus disadari dulu. Ya, jangan bilang karena gini, karena dia bilang A, karena dia bilang B, itu mah dia. Dia itu bukan sumber luka.
dia itu nge-trigger sesuatu yang membuat kita terluka. Ini berat nggak ya bahasanya ya? Mudah-mudahan paham nih ya. Jadinya tuh ini tuh ke dalam, si healing itu nggak keluar. Jadi kalau teteh-teteh semua disakiti, jangan nanya karena dia, jangan bilang karena dia. Tapi aku tuh karena papa aku, karena bapak aku, bukan. Perlakuan papahnya, ayahnya men-trigger sesuatu dalam diri. Nah, itu di mana? Itu yang dicek, dilihat gitu ya. Kalau kita kemudian, contohnya gini, kalau kita kemudian lagi ngupas bawang, terluka di jari, kan kita lihat bagian luka di jarinya yang mana, seberapa dalam, seberapa lebar, kita sembuhin, gitu ya. Bukan sibuk nyalahin pisau, dan bukan sibuk nyalahin bawang, kebayang nggak? Makanya penerimaan terhadap luka itu yang penting. Ya, sayangnya kan kalau luka fisik mah enak kelihatan ya. Luka fisik mah kalau kepocel gitu ya, kalau kepocel itu namanya, kecodet ya, kesilet, jari yang kelihatan, ada luka yang kelihatan. Coba kalau psikologis, berat teh. Ya nggak? Luka psikologi itu nyarinya di mana? Pokoknya mah yang aku tahu, aku tuh nggak nyaman, nggak suka sama papa aku. Nggak suka perlakuan suami aku. Nggak suka perlakuan kolega aku. Nggak suka perlakuan tetangga aku. Bukan soal perlakuan tetangganya, tapi nggak sukanya di bagian mana dilihat. Makanya yang paling penting dari rasa terluka adalah kesadaran di bagian mana terlukanya. Gitu ya. Contohnya gini, saya tersinggung ketika orang bilang, ternyata materinya kayak gitu ya. Dikirain tuh Kang Zen tuh orangnya bakal wow gitu ya, ternyata materinya kayak gini doang biasa aja. Kok aku kesinggung ya? Nah, bukan kesinggung atas omongan yang mana, bukan, tapi apa yang ada di dalam diriku yang membuat aku tersinggung. Oh, mungkin jangan-jangan karena aku ngerasa keren. Kebayang nggak sih? Dan gara-gara komen ini, rasa kerennya aku jadi turun. Aku paham. Aku terluka karena aku merasa keren. Alhamdulillah ya. Kan jadi alhamdulillah. Kebayang nggak? Saya bukannya malah ngeledek, malah ngehina, malah dendam sama orang yang bilang kayak gitu. Enggak. Saya jadi tahu, oh ya Allah, ada bagian diriku yang namanya ego yang membuat diriku merasa keren. Gitu loh. Ya. Maka ketika kita terluka dan butuh healing, healing ini mestinya ngajak kita sadar ke dalam, gitu ya. Nah, buat emak-emak, ibu-ibu yang tersinggung sama suami, jangan dulu tiba-tiba bilang, suami nggak punya perasaan, mulut sompral, nggak ada otaknya, gitu. Jangan dulu, cek dulu. Aku sakit hati ini karena apa ya? Ini di bagian mana lukanya, gitu loh. Kita perlu bisa nerima dulu. Kalau nggak bisa nerima dan nggak tahu posisinya di mana, ya nggak bisa disembuhin. Gitu ya. Paham ya? Kebayang ya? Gitu. Makanya kemudian lama-lama kita akan menyadari gini teman-temannya, kalau lagi sakit, kita sadar sakitnya di mana, kan jadi enak dong. Enaknya apa? Enak tahu di mana harus ngobatinnya gitu ya. Makanya aku terluka di bagian mana, enak nih. Oh, aku terluka di bagian betis ada lecet. Aku kasih obat merah, aku kasih minyak tawon, aku kasih minyak telon, aku plester, kan gitu langsung diobatin. Untuk mempercepat proses healing. Jadi walaupun secara alamiah sudah ada proses healingnya, ya, yang ini nih yang udah dibahas tadi, tapi kan kita bisa mempercepat proses healingnya dengan cara apa? Tadi tahu di mana lukanya, buru-buru diobatin, kan gitu ya. Makanya teteh-teteh sekalian fokusnya kemana? Ke dalam, jangan keluar. Nah, makanya saya suka gemes dan seringnya mentertawakan orang-orang yang masih nyalahin orang tuanya atas ketidakmampuan, ketidakberdayaannya saat ini gitu ya. Kang, tahu nggak Kang, andai aja aku nggak dilarang untuk ikutan tes, mungkin aku sekarang udah jadi dokter. Sekarang aku cuma ibu rumah tangga gitu, jadi nyalahin orang tua atas ketidakberdayaan diri. Andai aja kemudian aku nggak dilarang, barangkali sekarang tuh aku udah di luar negeri, Kang. Nyalahin orang lain atas ketidakberdayaan diri. Padahal yang terluka siapa? Diri. Dia nggak nyadar lukanya itu di dalam dirinya. Maka selamanya akan sembuh nggak kira-kira? Kalau kemudian luka-luka itu nggak dilihat ke dalam dirinya, malah sibuk nunjuk keluar. Ya kebanyakan jangan-jangan karena ego. Rasa kepemilikan, rasa keberhakan yang tinggi. Ya. Oh, kata Teh Nida, jeb banget. Jadi bisa jadi sumber lukanya bukan karena dari luar, tapi karena dari dalam. Yang di luar itu hanya nge-trigger, pemancing, betul Teh Agan.
pemancing yang membuat luka tadi muncul. Luka tadi lebih menganga. Dan kalau proses itu ditekunin, betul kata Teh Ira, lama-lama jadi ingatnya dosa-dosa sendiri. Dosa-dosa apa? Dosa menumpuk ego atas luka-luka yang siapa yang nyiptain? Diri sendiri. Makanya Allah kemudian menyatakan innal insana khuliqu halu'a. Kita tuh berkeluh kesah atas luka dan penyakit yang kita bangun sendiri. Yang ini nih yang tadi. Lukanya dibikin sendiri, kita nikmati sendiri, nyalahin orang lain. Terus aja mental korbannya tuh kita permainkan di situ. Ya. Begitu ya, Teh Anita Kurniasari ya. Kebayang ya? Asik ya materinya ya. Jadinya gimana mau berdamai kalau ternyata pemahaman healing kita nggak tepat. Ya asik Makanya banget ini, Kang. yang diceknya ego, betul. Luar biasa. Jadi siap mau tobat ini kita? Oke. Siap, Kang, insya Allah. Gitu. Nah itu nomor 2 ya, healingnya ke situ. Nah makanya fokusnya kemudian kemana nih? Fokusnya ke apa yang bisa kita kendalikan, teteh-teteh sekalian. Coba omongan orang, perilaku suami nggak ada dalam kendali kita. Pengasuhan orang tua kita dulu bukan ada dalam kendali kita. Udah lewat dan ada nggak nyambung gitu, udah nggak nyambung banget. Bahkan di masa depan ya, perilaku nanti masa depan anak-anak kita juga bukan ada dalam kendali kita. Kita fokus pada apa yang ada dalam diri kita. Tapi kan Kang, kita punya bertanggung jawab atas mereka. Nah, makanya kita butuh healing. Kita harus segera berdamai supaya jadi contoh damai bagi orang-orang di sekitar kita. Mendatangkan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Makanya sehat mental itu dalam Islam itu saya padankan dengan kata iman. Orang yang beriman tuh orangnya sehat mental. Udah damai sama dirinya. Karena iman, amanah, amanu, wazannya adalah wazan transitif. Dia menciptakan keamanan, ketentraman, kedamaian bagi orang-orang sekitarnya. Pernah nggak teteh-teteh merasakan tenang, lembut ketika ketemu sama seseorang? Bawaan itu jadi ngerasa soleh gitu ya. Jadi gara-gara ketemu sama orang ini, kok aku ngerasa adem dan ngerasa soleh gitu. Pernah nggak? Misalkan ketemu Teh Fitma gitu ya. Makanya aku jadi asa adem gitu ya. Kalau saya sih ketemu ini, Teh Fitma ketemu Ustadz Sony ya. Kan bawaannya adem ya. Kita tuh ngerasa tenang dan damai gitu. Itu kan ciri-ciri ketemu orang yang beriman tuh. Saya tuh ketemu sama Kang Abe, kalau teman-teman tahu ya, Kang Ustadz Nur Ihsan Jundullah, 7 tahun sekolah di Mekah, beliau, Masya Allah. Ketemu berinteraksi langsung itu, Allah ya Karim, nikmat, tenang di dalam diri kita. Kebayang ya sampai sini ya. Kenapa? Karena amanu, wazan transitif. Nah makanya nih, kita fokus ke apa yang dalam kendali. Jadi fokus kita adalah membantu diri kita untuk punya kendali. Tapi nggak bisa kalau kita belum sadar. Nggak bisa punya kendali sebelum kita sadar sama diri kita. Begitu. Makanya berharap pada manusia patah hati yang disengaja. Iyalah. Bahkan di Siroh juga ya, Sirohnya juga masyhur ini ya. Semua ulama bersepakat Siroh terkait dengan terkait dengan Abu Thalib, pamannya Rasulullah ketika di sakaratul mautnya. Terus jadi di sakaratul mautnya Abu Thalib itu di kanan kirinya Abu Thalib di kasurnya atau tempat merebahnya Abu Thalib itu di kanannya adalah Rasulullah SAW, di sebelah kirinya adalah Abu Jahal ya. Rasulullah pengen, duhai paman, syahadatlah paman. Abu Jahal bilang, duhai Abu Thalib, apakah kamu ingin mengkhianati agama leluhur kita, agama nenek moyang kita? Kan gitu. Ternyata keburu meninggal. Dan kemudian tidak tahu tuh Abu Thalib itu apakah sudah bersyahadat atau belum. Rasul bilang kayaknya belum bersyahadat. Maka Rasul berdoa memintakan ampun supaya Abu Thalib diampuni, ditegur sama Allah. Allah nyatakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Jadi gini teman-teman. Walaupun kita punya tanggung jawab sama anak kita punya interaksi yang dekat sama orang tua kita tidak mampu mengubah mereka. Maka jangan sok-sokan pengen punya kendali atas mereka. Fokus ke apa yang bisa kita kendalikan. Yaitu siapa? Diri kita. Jadilah contoh orang yang berdamai sama dirinya supaya kelihatan sensasi imannya.
Yang membuat orang lain kalau ketemu kita teh jadi pengen berdamai juga sama diri. Begitu. Ya. Jadi jangan malah fokus ke orang lain. Jangan malah fokus keluar. Fokus ke apa yang kemudian bisa kita kendalikan. Ya. Makanya kemudian yuk mulai sadar, mulai kenal, sama mulai optimalisasi diri kita. Itu yang paling penting. Terus gini, kebahagiaan itu kalau kita udah mulai apa? Mulai terampil mengendalikan. Punya kendali atas apa? Atas diri kita. Sampai sini mudah-mudahan kebayang, jelas ya. Lanjut ya, kita masuk ke prinsip ketiga. Jadi yang pertama, healing membesarkan luka, hati-hati. Yang kedua, healing itu ke dalam, bukan keluar. Jadi jangan sok-sok nyalahin orang, jangan sok-sok nyari juga keluar ya. Oh, staycation, beli boba, minuman ini seblak yang paling pedas di dunia dan seakhirat. Nggak usah, aja nggak keluar. Tapi nyarinya ke dalam. Karena kita akan punya pengendalian ketika apa? Fokusnya ke dalam diri kita. Nggak akan bahagia kalau kita nggak bisa mengendalikan. Mengendalikan apa? Mengendalikan luka-luka yang ada dalam diri kita. Begitu ya. Nah, ketiga yang harus kita waspadai adalah kalau udah tahu nih fokusnya ke dalam, maka nanti indikatornya gimana? Yang ini yang ketiga. Healing itu melibatkan progres. Jadi untuk tahu bahwa kita sudah berdamai apa belum, sudah heal, sudah sembuh atau belum, ada dua cirinya. Ada progres seiring dengan berjalannya waktu. Kalau kita tidak berprogres, teteh-teteh sekalian, para bestie sekalian, nggak ada kemajuan, artinya kita belum heal. Muter di lubang, di kubangan yang sama. Berkeciplak-keciplakan di tempat yang sama. Padahal waktu terus berjalan. Maka healing melibatkan progress dan time. Jadi syaratnya dua. Ada kemajuan seiring berjalannya waktu. Maka bukan healing namanya dengan pergi ke sebuah tempat. Ya, jalan-jalan ke hotel bintang 5, ke pantai. Nggak bisa. Bukan juga healing namanya kalau pergi hanya karena kayaknya aku belum ketemu jodohnya. Kayaknya gara-gara aku belum ketemu tim yang tepat. Gara-gara aku belum ketemu reseller yang pas. Belum ketemu guru. Bukan itu. Tapi apa? Progress dan time. Nah, makanya pakai ini. Kita mesti cek nih. Kan idealnya pengennya progress naik seiring berjalannya waktu. Jadi seiring berjalannya waktu, maka progres kita akan naik. Nah, pengennya tuh kan kurvanya seperti ini ya. Teteh-teteh sekalian, pengennya tuh kan kurvanya linier. Ingat nggak zaman-zaman dulu matematika atau belajar statistik ya? Apa nggak ingat ya? Jangan-jangan ya. Kalau di sini 1, maka di sini juga 1 ya. Ini titik koordinatnya di sini. Kalau ini 2, ini juga 2. Nanti ketemu di sini gitu ya. Artinya apa? Kalau 1 hari, maju 1 hari, progresnya 1. Kalau maju 2 hari, pengennya kan progresnya 2. Kan gitu ya? Pengennya gitu ya? Pengennya naik secara linear. Ini namanya naik secara linear. Pengennya kayak gitu kan? Pengennya gitu. Tapi ingat, kesehatan mental itu iman. Al-imanu yajib wa yangkus. Iman itu naik dan turun. Tidak ada orang yang betul-betul berprogres dengan kurva linear ya. Teh Siva, Teh Maryam, Teh Ira, nggak gitu. Nggak bisa lurus kan gitu ya. Tapi dia nggak linear tuh progresnya. Progresnya gimana? Progresnya kayak gini. Seiring berjalannya waktu, bukannya malah naik kayak gini, malah sempat turun dulu. Ya, sempat turun dulu. Hari pertama ada di titik ini, titik 4. Hari kedua malah ada di titik 2, gerak tuh turun. Tapi nanti lama-lama cus naik gitu ya. Jarang ada yang orang beriman yang linear, kecuali solehnya soleh banget. Teh Agan susah pasti diuji ya. Al-imanu yajid wa yangkus. Naik dan turun. Naiknya karena taat, turunnya karena maksiat. Salah satu maksiat itu apa? Yang nggak kita sadari. Membiarkan diri kita tidak punya kendali sama diri kita. Membiarkan kepada kendali nafsu, membiarkan pikiran kita ngikut omongan buruk orang lain, kan gitu ya.
Makanya kenapa nggak boleh ngegosip atau ngomongin orang lain yang buruk adalah apa coba? Karena kita jadi nggak punya kendali atas perasaan kita itu. Jadi bukan karena ngomongin orangnya yang nggak boleh, walaupun itu fakta, bukan. Tapi karena kita kemudian kehilangan kendali atas diri. Jadi ngomongin orang lain, padahal kita butuh kendali diri kita. Makanya progresnya seringnya kayak begini. Turun dulu, tapi insya Allah seiring berjalannya waktu, misalkan hari ke-7, naiknya tuh akan signifikan, melesat, ada di sini. Hari ke-8 misalkan. Tuh, asik ya? Asik. Begitu. Wah, luar biasa. Makanya berdamai sama diri teh kayak yang gampang teh. Kayak yang gampang, padahal amit-amit ya. Nah, ini progres dan time yang umum ya. Jadi nggak kayak gini, nggak linier. Tapi tetap harus ada apa? Progres. Seiring berjalannya waktu, tetap harus ada progres. Gitu ya. Kebanyakan orang kayak gini. Ya. Hari pertama begini, hari kedua turun, hari ketiga turun, hari keempat turun, hari kelima turun, 6, 7 malah naik. Cus aja melesat. Gitu. Atau kayak gini. Teteh sekalian, ini gimana? Di hari pertama dia 1 juga ya. Hari kedua dia tetap 1. Hari ketiga tetap 1. Kebayang nggak? Jadi mentok dulu, stagnan dulu, tiba-tiba naik. Hari ke-5 naik. Tapi ke-6, ke-7, ke-8 tetap di angka 3 misalkan atau angka 4. Tapi tiba-tiba di hari ke-10 dia naik melesat ke angka 8. Nah, kebayang nggak ini kurva ini? Inilah yang disebut dengan stage atau tahapan. Ada juga orang-orang yang sempat stagnan dulu beberapa hari progresnya, nanti tiba-tiba cepat dan naik. Gitu ya. Begitu kurang lebih. Jadi jangan khawatir bahwa teman-teman kemudian tidak akan healing. Healing itu ada progres dan ada waktu tertentu tersendirinya. Begitu kurang lebih. Ya. Nah, ini slide terakhir sebelum kita curhat dan diskusi. Kang, aku pengen menseriusi nih healing ini. Apa yang kira-kira perlu aku lakukan supaya aku selalu bisa senantiasa ngecek progres? Saya bikin sebuah format tabel yang kalau diisi dan dimonitor sama diri sendiri dan partner sehat mental, itu akan ngaruh ke pertumbuhan healing kita. Nah, kayak gini. Ya. Jadi misalkan teman-teman tulis nomor 1 ya. Kira-kira aku punya luka apa? Oh, aku ingat aku tuh jadi penakut gara-gara sering dibentak. Yang membuat aku apa? Aku sulit untuk public speaking. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan di sini? Aku jadinya nggak punya kendali, suka berkeringat suka berkeringat tiap kali diminta ngomong di depan publik. Suka ngomongnya nggak jelas kalau diminta ngomong di depan publik. Oke, kalau gitu aku harus ngapain nih? Aku harus bisa mulai belajar ngomong di depan publik, apa progresnya mulai, berapa lama kira-kira. Nanti dicek tuh, progress and time-nya dimasukkan ke tabel ini. Hari pertama aku ada di titik mana progresnya. Hari kedua aku di titik apa progresnya. Sampai di titik di mana kita betul-betul bisa berprogres seiring seiring berjalannya waktu dalam kehidupan kita gitu ya. Ini lukanya bisa nggak ada dalam kendali terkait luka itu. Lalu berprogresnya gimana, diukur, dan waktunya berapa lama. Kalau teman-teman susah untuk bisa punya kendali terhadap luka, ya wayahna, ya mau nggak mau memang harus konsultasi atau konseling ke Sintesa, ya sekalian promo ini mah ya. Kenapa? Karena kita kehilangan kendali atas hal-hal yang mestinya alamiahnya bisa punya kendali, yaitu healing time. Begitu ya. Wallahu a'lam shawab. Mari kita berdiskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau curhat barangkali, mangga silahkan. Saya kembalikan ke Teh Masya Fitma. Allah. Iya. Hatur nuhun Kang, Masya Allah. Ini walaupun ini ya relate banget sebenarnya sama diri Fitma pribadi gitu. Jadi teman-teman ya, Masya Allah ini ada prinsip tadi yang memang nyatanya gitu, relate banget terjadi gitu ya. Seringkali kita lupa gitu. Healing itu sebenarnya kayak gimana gitu ya. Boleh teman-teman ada yang mau diskusi atau bertanya, mangga. Rita mau sedikit cerita kan boleh? Oh ini ada yang Mangga, mau mangga. bertanya.
Oh, Silakan. Teh Agan mau bertanya langsung, boleh Teh Agan dulu lah ya. Ada Teh Agan, sama Teh Ira nih. Teh Ira, Kang ini isi tabelnya bereskan satu persatu atau bisa barengan? Bagusnya satu persatu dulu. Jadi luka yang pertama apa? Misalkan aku ingat kayaknya aku punya luka dan misalkan apa yang dimaksud dengan luka? Luka itu kejadian yang tidak menyenangkan, yang masih teringat. Yang kalau keingatan tuh jadi ke-trigger lagi. Contohnya nih, misalkan aku pernah punya kejadian dipermalukan. Nah, kalau keinginan kejadian itu, aku jadi ngerasa rendah diri. Itu contoh luka. Nah, kita punya kendali apa sama hal itu? Membuat kita hilang kendali apa atas hal itu? Satu-satu dulu. Satu-satu diberesin. Jadi proyeknya jadi proyek seumur hidup ya, proyek panjang nih. Untuk healing dan berdamai sama diri. Nggak bisa tiba-tiba langsung. Begitu, Teh Ira. Masya Allah, begitu Teh Ira. Kita lanjut nih, ada Teh Agan katanya mau bertanya langsung. Mangga Teh Agan, boleh on mic. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya makasih Teh Hikmah sudah mengizinkan untuk bertanya langsung. Salam kenal Kang Zen. Saya tuh tahu Kang Zen sebenarnya sudah sejak lama ya sebelum nikah karena kenal sama Dini gitu. Sebentar ini ada suara. Dini Restiani ya? Atau Dini siapa? Iya betul. Iya Ya, Dini ya. Restiani. Nah cuman kesini-sini karena nggak fokus ya waktu itu belajar tentang dirinya tuh jadi lupa-lupa gitu. Nah diingatkan lagi pas di Sakinah gitu ya. Kemudian lihat postingan Kang Zen. Jadi mempelajari di Kang Zen tuh berbarengan dengan Agan di Sakinah gitu ya. Nah, yang ingin ditanyakan itu mengenai luka ya, mengenai luka. Jadi sebenarnya barangkali luka ini tuh sudah sering dirasakan mungkin Kang dari pas sebelum nikah ya, sampai bahkan sekarang gitu ya. Bisa dibilang luka pengasuhan gitu ya. Nah, jadi dari pas sebelum nikah sampai sebelum punya anak gitu ya, sebelum punya anak bahkan ketika anak pertama itu baru sadar punya luka pengasuhan tapi masih menyalahkan orang tua gitu. Jadi masih punya apa ya, perasaan mental korban gitu. Nah, kesini-sini ketika ada satu waktu momentum yang saya ngerasa menyerah gitu ya, maksudnya menyerah tuh jadi bingung harus berpikir apa lagi, berusaha apa lagi, sampai akhirnya saya berpasrah gitu ya, tawakal sama Allah, minta tolong dan bimbingan sama Allah untuk ditunjukkan gitu ya, di mana solusi yang menurut Allah terbaik gitu. Sampai akhirnya qadarullah dikenalkan Sakinah, lalu kenal Sakinah bertemu Kang Zen gitu ya. Nah, sampai akhirnya menyadari bahwa sebetulnya luka tentang pengasuhan ini tuh memang bukan atas dasar dari orang tua sebetulnya. Jadi kan dikasih challenge juga tuh Kang sama Ibu Rani gitu ya. Karena saya army-nya di Teh Rani tuh dikasih challenge untuk memperbaiki relasi dengan ayah khususnya karena nggak deket gitu ya. Semakin tersadarkan bahwa orang tua tuh tidak melakukan kesalahan terkait pengasuhan itu gitu ya. Karena ternyata orang tua pun mereka membawa apa ya, luka yang sama juga gitu karena tidak dekat dengan ibunya dan seterusnya kayak gitu. Jadi ada dari sejak bertemu itu jadi ada penerimaan gitu. Nah jadi Kang dari sadarnya luka itu tuh dari pas baru awal nikah sampai bahkan sekarang ya udah usia pernikahan 3 tahun, udah punya anak 2 tuh saya suka mengekspresikan emosi itu lewat menangis gitu. Nah, menangisnya itu bukan menangis yang hanya meneteskan air mata, tapi nangis kejer gitulah istilahnya ya, nangis kejer yang barangkali mungkin membuat tidak nyaman orang di sekitar ya, maksudnya orang di sekitar tuh anak-anak Bikin ataupun suami cemas gitu gitu. ya. Iya, betul. Nah, awal-awal pas pernikahan awal memang nangis kejernya tuh trigger-nya itu adalah trauma gitu ya, trauma. Tapi bisa dikontrol nggak? Tiba-tiba cara meredakannya gimana? Nggak bisa ya? Nah, Nggak bisa nggak diredakan? bisa, iya, itu kalau didurasikan menangis itu lumayan lama, Kang. Bisa dibilang
hampir 1 jam gitu ya. 1 jam ya? Iya, nah, sampai pada akhirnya semakin ke sini semakin bertambahnya anak gitu ya, anak itu kan jadi 2, Mhm. kemudian usia pernikahan Kayak di foto bertambah. sekarang ya, ada 2 ya? Iya, betul. Mhm. Nah, suami tuh masih bingung, makin bingung gitu ya, segitu udah sabar banget sih kalau menurut aku suami mau Mhm, menemani iya. aku di saat aku lagi kondisi seperti itu gitu ya. Cuma saya jadi kayak kasihan gitu ke diri saya Mmm, sendiri, ke suami yang menemani kok gini-gini aja, sampai pada akhirnya, saya coba challenge-nya dari Teh Rani gitu ya tentang memperbaiki hubungan dengan orang tua. Jadi sebelum challenge itu kan ada pemikiran setiap menangis, mungkin nangisnya karena masalah yang lain, tapi ketika nangis tuh ada pemikiran begini, mhm, "Aduh pengen ke papa tapi nggak bisa, papa aku mah kayak gini." Nah dari situ kepancing terus gitu, "Ini ada papa aku mah mmm, ngedeket," dan jadi makin kegali lukanya lagi gitu ya. Nah itu betul. ada pemikiran kayak gitu ketika sebelum memperbaiki hubungan sama papa gitu ya. Nah Mmm, pas udah mencoba ketemu, mencoba ngobrol, mmm, sampai akhirnya papa mengakui tidak dekat dengan saya gitu dan meminta maaf, dari situ setiap nangisnya masih ada gitu ya, kadang apalagi pas lagi PMS tuh yang suka ke-trigger banget buat mhm, sensitif tuh. Jadi nangisnya mmm. masih, cuman pemikiran tentang gara-gara papahnya tuh nggak ada gitu, jadi nggak ada. Nah, eee, Tapi nangisnya masih nggak terkendali atau bisa dikendalikan sekarang? kemarin-kemarin masih belum bisa, cuman Mhm, durasinya sudah berkurang gitu ya. mhm, Yang tadinya sejam gitu ya, jadi, 1/2 jam gitu, mhm, kayak gitu. Eee, alhamdulillahnya pas kemarin sempet nangis juga. Peningkatannya tuh yang saya rasa tuh udah tidak mengeluarkan suara, jadi ya hanya ngeluarin air mata deres banget gitu, mmm, tapi nggak ngeluarin suara. Maksudnya karena, suami ngerasa udah nggak nyaman karena katanya tuh pernah ada mmm. tetangga yang nanya gitu kan. Nah Iya, yang jadi apalagi pertanyaannya kalau nangisnya jadi kayak nenek lampir ya atau kuntilanak kan serem iya, malam-malam. Heeh. nah yang jadi pertanyaannya tuh Kang, sebetulnya, eee, saya tuh masih bingung gitu ya, sebelah mana yang harus perbaikinya gitu ya. Karena, Mhm, dari suami sendiri gitu yang mendampingi saya, menyebutkan bahwa, progresnya tuh belum kelihatan gitu. Tapi yang saya mhm. sadari, yang saya rasakan, yang merasakan langsung gitu, ada progresnya. Cuma pas ketika ditanya sama suami, "Apa?" Apa? Soalnya uminya masih nangis gitu. Jadi yang dilihatnya tuh masih nangisnya itu gitu. Makanya Padahal saya tuh jadi progresnya apa? bingung. Ya, nah yang saya sadari itu progresnya, ketika memang mau nangis kejer itu berusaha tidak reaktif, karena kalau sebelum-sebelumnya tuh coba untuk, Oh, menahan tuh nggak bisa jadi reaktif 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 gitu ya. iya, iya. Nah kalau sekarang tuh mencoba untuk mengendalikannya adalah, eee berdiam dulu, tarik nafas gitu ya, pokoknya coba diaplikasiin tuh di buku-bukunya Sakinah punya anak-anak kan malah saya yang baca Mhm. gitu ya. Nah, termasuk kayak kan baru tahu ya kalau lagi marah coba minum gitu ya, nah dicoba minum Mhm, memang lebih enak, itu dicoba gitu. Namun mhm. ternyata pada ujung-ujungnya tuh nangis gitu. Nah pas ketika nangisnya itu suami tuh, "Kok nangis Mhm. lagi?" Katanya gitu, Oh iya, iya, gitu. Jadi saya tuh bingung ini harus gimana gitu ya, betul. gitu sih Kang. Iya, Masya Allah. Terima kasih ya, sharing-nya luar biasa. Makasih Teh Agan. Nih aku izin izin share screen lagi. Mau coret-coret nih buat ngasih tahu. Pertama, goals-nya adalah bukan menjadi dekat sama relasi ya. Jadi betul, kalau kita luka pengasuhan, ya ngerasa ngerasa luka pengasuhan ya. Ini orang tua misalkan ya, orang tua, ada orangnya. Ya, ini perilakunya. Nah, ini coba dilihat baik-baik ya. Yang lingkaran ini orangnya, yang kotak ini perilakunya. Nah, ini kita misalkan ya, ini kita. Hati-hati, yang kita tidak suka itu jangan orang tuanya, bukan yang ini nih, tapi yang ini yang kita tidak suka gitu ya. Yang tidak kita sukai adalah pengasuhannya, perilakunya. Kepada orangnya kita tetap cinta kan gitu ya. Nah, ini kata kuncinya. Makanya tugas kita bukan jadi dekat, Teh Agan. Ini yang harus dipahami dulu. Bukan berarti aku harus dekat sama ayahku, nggak ada yang nyuruh dekat.
Nggak ada. Bahkan sirah-sirah pun tidak menunjukkan kedekatan antara anak dengan orang tuanya, antara para rasul, para nabi dengan anaknya, kan nggak ada yang menunjukin dekat. Apakah Ibrahim dekat dengan Ismail? Enggak. Apakah Rasulullah dekat dengan anak-anaknya? Enggak. Kalaupun ditunjuk dekat, Rasul malah dekat sama Hasan Hussein, ya, cucunya. Justru yang nunjukin kedekatan itu antara kakek dengan cucu. Bukan dengan orang tua dengan anak. Hati-hati. Jangan sampai kita mengada-ada sesuatu yang nggak ada contohnya. Jadi tadi kata kuncinya jangan pengen sampai dekat, tapi kita berupaya mendekat semampu kita aja. Berupaya mendekat, itu satu. Nah, PR-nya buat Teh Agan itu sebenarnya progresnya adalah bukan di soal menangis, tapi di soal hal lain. Nah, kan ini ya. Ini relasi sama orang tua. Nah, ini nih, yang ini nih. Produktivitas di rumah seperti apa? Itu yang jadi progres mestinya. Progresnya itu satu, aku lebih baik dalam hal apa? Dua, aku mampu mengerjakan apa? Tiga, cara komunikasi dan pengasuhan aku ke anak tuh jadi gimana? Itu yang disebut progres. Bukan urusan di soal menangisnya. Kalau menangisnya mah reaksi fisik yang memang membersihkan dari luka-luka psikologis yang otomatis ke-trigger. Kebayang nggak sampai sini? Jadi contoh gini, kita tuh punya luka, belum sembuh, ya pasti akan terus keluar darahnya kan? Sama juga, akan keluar nangisnya. Dan nangisnya pasti tidak akan disadari dan tidak ada dalam kendali. Nah, kalau berkurang itu bukan progres, Teh Agan. Berkurang nangis, yang tadinya jadi teriak, jadinya itu bukan progres. Progresnya mestinya ngelihat di sebelah kanan ini, di bagian ini. Gitu. Yang di sininya mah bukan progres, di sininya mah nikmati aja nangisnya, marahnya, ngamuknya, air matanya. Dinikmati, minta bantuan suami untuk bisa support. Tapi yang harus dilihatnya kanan. Ada progres nggak di seharian? Ini yang disebut progres. Progres itu di yang ini, di yang kanan. Apakah bisnisku lancar? Apakah cara ngasuhku benar? Apakah rumah nggak berantakan, bisa dibersihkan? Apakah pendidikannya baik? Itu yang dilihat. Itu namanya progres. Aku jadi lebih baik. Jadi progres itu ke arah produktivitas, bukan ke nggak nangis lagi, bukan ke nggak rewel lagi, bukan. Itu mah reaksi fisik karena ke-trigger dari psikologis. Jadi wajar sebetulnya. Ya. Nah, makanya tetap nih bagus ya Ibu ya, Teh Rani. Nggak apa-apa, lanjutkan untuk kita mendekat sama orang tua, bukan untuk jadi dekat. Tapi kita mendekat semampu kita, sewajarnya, seupaya kita semampunya. Itu yang mesti kemudian dilakukan. Begitu kurang lebih. Ya. Cus. Masya Allah, Teh Agan ya. Barakallah sudah mau berupaya untuk membenahi relasi ya dengan orang tua itu tidak mudah kan. Tapi Masya Allah sudah ada Pengalaman upaya. ya, Teh Fit mah soalnya berpengalaman untuk itu. Iya, sama sedang berupaya juga memperbaiki Yang penting relasi. upayanya. Masya Allah. Ini boleh dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan kembali? Nih mumpung masih ada waktu nih, Masya Allah. Ini Kang, sambil nunggu ada yang cerita nih Kang, sharing sama anak-anak SMA kan. Nah terus anak-anak SMA tuh pas ada sesi yang ngasih penilaian untuk orang tua, apa khususnya apalagi anak laki-laki tuh pada ngasih nilainya tuh 1, 2 gitu. Jadi yang nggak mengekspresikan sampai jabat tangan, peluk tangan tuh nggak, pelukan tuh iya. nggak mau. Ini ya love session ya, love session Kang Hari berarti ya. Iya kayak gitu. Jadi kayak kan kita ngikut ini ya, maksudnya waktu itu di Siksakina kan pernah ada gitu juga. Nah, cobain tuh kemarin anak-anak SMA, remaja-remaja SMA tuh. Bahkan yang putri pun ada yang sampai nggak cuma ngasih penilaian 2, 3 gitu. Khususnya ayah nih, pas sesi ayah, kalau pas sesi ibu tuh pada nangis gitu kan. Tapi pas sesi ayah tuh mereka tuh kayak, ini kenapa ya kataku teh ya pas sesi ayah kok pada nggak ngasih penilaian yang gimana gitu ya. Nah, aku tuh melihat mungkin ada gini ya Kang, untuk anak-anak remaja nih khususnya, remaja saat ini gitu. Kan Ritma juga mengalami gitu ya ketika remaja tuh masih belum bisa, alhamdulillah gitu ya sekarang sekarang justru saat ini ketika menjadi seorang ibu dibuka
remaja ini ya, cara gitu ya, pengen ngasih gimana kan karena jadi sekarang kan Fitma kasih kontak tuh ke teman-teman SMA kemarin, jadi pada ada yang curhat lah gitu, japri-japri. Nah, cara Fitma realitas anak-anak SMA gitu ya menghadapinya tuh gimana sih Kang gitu. Nah, khususnya mereka tuh lebih ke kayak ya kayak gitu, mengakui aku tuh punya luka gitu, punya luka. Nah, kembali lagi Fitma tuh kayak ngaca diri gitu, kalau Fitma yang gitu gimana ya gitu di realitasnya itu Kang. Nah, khususnya anak SMA nih gitu Kang, apa Ya. ada cara berbeda kah atau Oh. memang perlu Fitma kayak mengulang kembali apa yang sebenarnya Fitma alami gitu buat mereka cara mereka gitu untuk healing-nya gitu Kang? Mm-mm. Eh, Kalau anak SMA mah jangan dulu Teh Fitma. Tunggu Iya, dulu sampai mereka di atas 19 atau 20 tahun ya, atau mulai mhm, masuk kuliah. Kenapa? Karena masih kental dan kuat nuansa bergabung dalam kelompoknya. Jadi nggak bisa mmm, mereka diajak untuk berpikir sadar gitu ya. Nah, diajak sadar tuh mereka masih belum. Nah, makanya mhm, yang perlu dilakukan adalah jangan 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 kemudian melakukan sesi-sesi terlalu banyak sesi personal. Personal tuh duaan-duaan gitu ya, langsung mmm, berdua. Tapi ajak mereka buat bikin sesi-sesi yang berkelompok. Karena mereka mmm, tuh ngebangun identitas diri itu lewat kelompok. Kalau mereka punya support system yang bagus, kelompok yang bagus, mhm, maka akan bagus juga nanti hubungan sama orang tuanya. Nggak bisa mmm, personal-personal kayak orang yang kan kalau saya makan segmennya sekarang udah mulai emak-emak ya. Udah mmm, 25 ke atas, 24 ke atas. Nah, mhm, artinya orang ini emang enak untuk bisa diajak ngomong kesadaran. Lebih gampang diajak secara personal ngobrolnya. mhm, Kalau anak-anak remaja atau pemuda yang SMA-an, itu mereka akan lebih efektif kalau dalam kelompok. Karena mereka mmm, senangnya berkomunitas, ngobrol, ngumpul, begitu kira-kira. gitu pendekatannya lebih ke buat, kelompok mereka gitu ya, nyaman di Betul, kelompoknya dulu ya? betul Mmm, banget. oke oke, gitu Kang. Ini ada Teh Agan juga bertanya sih Kang nih, apa ya, Kang gimana menyikapi ketika suami masih bilang, "Kenapa masih nangis lagi?" Ya Katanya. kan kan variasi emosi kan nggak berhenti ya. Kayak Mhm, misalkan kita minum, udah minum kenapa pipis lagi? Ya pipis mah alamiah tuh. Sama kayak nangis juga. Mohon maaf contohnya jadi jorok ya, ya otomatis lah mhm, karena gitu. Sama, ini juga bagian dari tadi ya, ngeluarin, mengekspresikan tadi psikologis yang lama terpendam kayaknya Teh Agan. Begitu. ya. Masya Allah nih sama ada Umi nih, Umi Hoiriah bercerita nih di sini. "Kang Zen, izin bertanya, saya itu selalu merasa Mhm. gugup sekali di saat berbicara di depan umum. Hmm. Dulu ketika sekolah" mana nih awalnya? Ke atas lagi. Dulu memang waktu masih SD sering dikucilkan teman-teman karena sesuatu hal gitu, dibully mungkin ya. Padahal sekarang saya sudah mulai berusaha melupakan kejadian itu dan mencoba Mhm. mencari hikmah dari kejadian itu. Tetapi sampai sekarang pun masih tetap sama kalau maju di depan umum teh, belum pernah dijumpai pun tetap gugup gitu, grogi. Mhm. Padahal kalau maju di banyak orang yang sudah pernah dijumpai seperti di anak-anak TPA Mhm. atau dulu sama anak-anak didik TK gitu sudah bisa biasa saja. Kalau seperti itu progres apa yang harus terus saya Oh, lakukan agar saya merasa percaya diri ketika di depan umum gitu Kang, enggak Kang? oke. Yang pertama mah gini, yang pertama adalah, jadi ngebangun progres itu kita perlu bikin timeline. Jangan berarti kita merencanakan sampai titik mana ya. Jadi misalkan ngomongin soal progres tuh misalkan kayak gini, eee, kita pengen bikin progres, tiba-tiba kemudian, pokoknya aku pengen berprogres aja, pokoknya pengen naik terus, enggak, dikit-dikit aja. Progres satu, yang penting aku kalau ngomong benar, nggak ada yang typo. Typo itu apa ya, ngomongnya itu nggak ada yang salah katanya, itu aja dulu satu. Ke siapa? Ketika ngobrol sama anak, nanti naik 2. Nah, kira-kira cek nih berapa lama nih, nanti kan bakal kayak gini tuh. Nah, progresnya. Kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi, eee, gini aja, janjikan sama diri progres-progres kecil. Terkait apa yang pengen dilakukan dan kenapa itu penting, itu dulu aja.
nanti ingatan-ingatan masa lalu akan muncul tuh ya. Ngomong ke satu orang, terus nanti tuh misalkan Umi punya target misalkan, aku akan jadi orang yang kalau ketemu siapapun akan jadi orang pertama yang nyapa. Coba itu kan lumayan ngegebeg tuh, akan tegang gitu ya. Ketemu siapapun akan jadi orang pertama yang nyapa, itu aja dulu. Jadi gitu aja. Jadi progresnya kecil-kecil aja dulu, tapi terus naik. Nah, itu yang membuat diri akan percaya sama diri lagi. Karena orang tuh tidak mungkin percaya diri tanpa melihat kreasi. Nah, healing versi lain kan tadi saya sempat bilang di awal ya, ada healing, ada seni berdamai lain yang namanya tadi berkreasi. Berkreasi itu bikin kita damai sama diri kita. Kalau Umi jarang berkreasi, terutama yang ada hubungannya sama berbicara sama orang lain, ya nggak akan pernah percaya sama dirinya, nggak akan damai nanti hidupnya. Kalau nggak damai, nggak akan sadar. Kalau nggak sadar, nggak bisa bersyukur. Kalau nggak bisa bersyukur, susah nikmat hidupnya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Allah alam. Masya Allah, jadi memang namanya progres tuh nggak harus selalu yang langsung wow gimana gitu ya Kang ya, tapi lebih ke hal-hal sederhana, hal-hal kecil dulu, tapi ada perbaikan sedikit demi sedikit gitu ya Kang ya. Betul banget. Nih, ada lagi cerita nih Kang dari siapa nih? Dari Teh Esa. Kang, dulu sebelum tahu tentang luka pengasuhan, hati Teh asa biasa-biasa aja. Tapi setelah ikut materi tentang itu nih asa alahbatan baperan cenah. Pokoknya asa anu paling disakiti, bahkan jadi lupa kebaikan orang tua. Nah, alhamdulillah sekarang mah udah lebih baik, lebih sadar aja. Kayak yang tadi Kang Zen bilang, ujungnya jadi lebih bersyukur. Masya Tapi dah Allah. jujur cenah, jujur nggak nyesel pernah belajar tentang luka pengasuhan, jadi tahu gimana dan apa yang bisa diikhtiarin buat anak sendiri. Betul. Oh, ini cerita, Masya Allah. Atur nuhun Teh Esa inspirasinya betul ya. Memang kalau kan namanya juga orang belajar ya. Orang belajar awal mah ada euforianya. Tapi makin lama makin sadar dan punya kendali kan. Oh iya juga ya. Oh iya, aku teh luka. Jangan-jangan aku teh luka, aku teh luka. Ternyata dipikir-pikir lagi, oh lukanya itu barangkali karena ketidaktahuan, ketidaksengajaan. Yang aku itu mestinya, gitu ya. Orang ke orangnya mah ternyata mestinya harus baik. Ke orang tuanya mah tetap mesti baik. Ke perilakunya nggak setuju, oke. Tapi cara kita ke ke wali kita, wabil walidain itu apa? Harus ihsan. Begitu. Insya Allah. Ya. Hatur nuhun Teh Esa udah sharing ya. Makin menguatkan kita semua untuk mau berbuat baik sama orang tua insya Allah. Iya nih, Masya Allah. Hatur nuhun Teh Esa. Nih, lanjut ada Teh Inai nih. Bismillah, Kang. Nih, Teh mau nanya, saya itu suka kesel, jengkel, sarkas. Sarkas teh apa? Bahkan sampai main fisik. Nah, Sarkas teh kalau meureun sinis ya, suka sinis sama orang ya. oh, kata-kata saya teh tidak didengarkan. Ini terjadi di anak-anak saya dan suami. Kalau dibilang luka masa lalu, nah saya apa? Tidak ada satupun yang singgah di ingatan saya. Apa yang terjadi sama saya dulu, tapi ketika saya tidak didengarkan masukan saya, nasihat saya, nah jadi berpola kayak di atas itu. Jadi nggak nerima gitu kalau nggak didengerin teh. Jadi itu kenapa ya saya saja tidak mengerti. Nah gimana tak Kang? Hmm. Saya dulu anak broken home, dari kecil tinggal sama nenek dan tante. Iya. Nah, makanya fokusnya ke situ tadi yang saya bilang ya. Makanya fokus, ada luka apa sih? Maksudnya gini, maksudnya luka tuh gini, coba cek lagi. Ketika aku ngasih pendapat, memang ekspektasinya apa? Nah, itu kan contoh kesadaran luka ya gini misalkan. Yuk pada beresin kamar yuk. Ternyata nggak pada beresin kamar kan. Terus jadi ngamuk, marah-marah, dan ngomong kata-kata kasar, bahkan kekerasan fisik tadi ya. Coba dipikir lagi. Emang apa yang membuat mereka begitu salah? Sehingga aku ngerasa berhak untuk mengeluarkan kata-kata kasar ke mereka. Apa yang begitu salah? Gitu ya. Terus apa yang terlukai dari diriku sehingga aku ngerasa berhak untuk bisa marahin mereka? Nah, itu yang harus dipikirin. Itu yang harus dicek. Nah, lukanya ngecek ke situ. Jangan jauh-jauh ke luka masa lalu. Ya, itu mah liar, nanti pusing, nggak akan ketemu. Yang dicek tuh tadi, misalnya gini, pas aku minta untuk tolong ambilin handphone dong, itu di ruang tamu. Tadi lupa ketinggalan pas papa lagi nongkrong di ruang tamu. Halo, Teh, Kak,
Bang, tolong ambilin. Handphone. Gak ada yang nyaut. Terus tiba-tiba marah, nyari anak-anak ada di mana, langsung dimarahin. Nah, setelah tenang, coba evaluasi. Apa yang membuat saya kemudian begitu terluka, sehingga berhak memarahi mereka? Apa yang terlukanya? Nah, itu yang harus diberesin. Jadi nggak usah jauh-jauh ke masa lalu. Itu aja. Ada ego apa, ada gengsi apa yang membuat aku tuh ngerasa berhak untuk marah. Nah, itu yang dicek. Jadi nggak usah jauh-jauh ke, wah, jangan-jangan di masa kecil ketika aku SD, nggak usah ke situ. Yang itu aja yang dekat. Ketika ada kejadian itu, apa yang kemudian membuat aku berhak untuk marah? Itu yang harus kemudian dicek lagi. Begitu, Teh Fitna. Kurang lebih begitu. Oh, Insyaallah. Masya Allah. Begitu Teh Ina ya. Semoga tiba ada spontanitas seperti itu, nanti dicek lagi ketika kondisi sudah tenang ya. Dicek lagi sebenarnya apa nih yang kejadian apa yang bikin Teh Inai seperti itu gitu ya. Hmm. Dan dari teman-teman yang lain boleh ada yang mau sharing lagi? Oh ini ada siapa nih? Oh ini dari Teh Risma. Kang Zen, aku mau minta tips dari Kang Zen. Cara berkomunikasi dengan kakak laki-laki yang berperan sebagai pengganti ayah, karena ayah saya sudah berpulang ke Allah. Innalillahi. Terus dulu itu, waktu kecil saya pernah dikasarin sama kakak saya pengen berkomunikasi karena saya merasa terbebani dengan sistem sandwich-nya ini. Tapi saya selalu tidak berani kalau membicarakan hal-hal yang serius. Makasih Kang Zen. Mangga Kang. Ya makanya jangan yang serius. Dimulai aja dulu. Makanya tadi ya kata-kata yang saya sampaikan ke Teh Agan juga ya. Cocok sepertinya buat Teh Risma. Dimulai aja. Yang penting mulai mendekat. Nggak usah sampai dekat. Jadi jangan ada ekspektasi apa-apa. Ketika memulai, apalagi berdamai sama diri, itu kan damainya sama diri bukan sama orang lain. Jadi misalnya kita punya hubungan sama ayah, aku pengen berdamai sama ayah, tujuannya bukan sama ayahnya langsung tiba-tiba berkolaborasi, romantis. Enggak, udah. Yang penting aku memulai, damai itu sama diri kita dan enak ke diri, nggak ke siapa-siapa, ke diri. Dan nanti itu ngaruh juga ke ayah kan gitu. Nah, termasuk juga ke kakak. Mulai aja sapa, assalamualaikum, lagi apa sih? Gitu. Udah simple aja sapa. Atau kalau dia posting di komen, dia posting di like, dia posting di share. Kita punya postingan bagus yang cocok buat dia, kita share ke dia. Kayak gitu aja. Yang simple sederhana. Yang penting apa coba? Yang penting mulai. Nah, lama-lama jurang-jurang komunikasi itu akan keputus. Jurang-jurang komunikasi itu akan terjembatani. Jangan yang susah-susah. Yang penting memulai dan selesai ya, get things done. Yang penting dimulai aja dulu, dilakukan. Insya Allah itu jadi solusi. Masya Allah, jadi perlu dimulai aja dulu dengan hal-hal sederhana aja gitu ya. Jangan dulu langsung yang serius-serius ya Kang ya. Jadi bahasan-bahasan ringan dulu, diajak ngobrol dulu. Iya, Masya Allah, jazakallah khair. Masya Allah. Nih, ada izin mangga Teh Nida. Jadi gitu, ternyata ya teman-teman kalau kita pengen membenahi relasi itu bukan berarti kitanya harus deket sama orang tersebut ya, harus jadi misalnya. Tapi ini kitanya udah nyaman gitu ya Kang ya, minimal ketika mengingat orang tersebut ya hati kitanya nyaman gitu. Itu yang lagi aku upayain juga sekarang. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah hatur nuhun yang Zen nih. Wasilahnya nih ikut kelas Kang Zen nih jadinya Fitma juga berupa sama. Walaupun masih berproses tapi kita teh sedikit-sedikit gitu ya ada progres gitu yang kata Kang Zen tadi, progresnya hal-hal sesederhana kayak komunikasi sama suami, sama anak gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Masya Allah nih udah mau 9:30, waktu 30 menit lagi. Boleh dari teman-teman ada yang mau disampaikan lagi? Atau sudah pada ngantuk? Udah pada ngantuk gitu ya? Sudah Ada yang mulai udah berguguran ini. iya udah anak-anaknya udah pada minta ditemenin gitu kan ya, Masya Allah. Boleh Kang, ada ini Kang,
minta nasihat lah gitu buat kami nih. Memang apalagi kami kan memang, di Pejuang Kobun Salim gitu ya khususnya, memang selalu identik dengan self healing ya. Self healing, David mah juga sebenarnya teh ya belum mendalami healing tersebut teh seperti apa, cuman karena banyak orang yang daripada sekarang hilang healingna udah ider gitu kan. Jadi Fitma ngajakin teman-teman ini self healingnya teh dengan menulis jurnal. Menulis jurnalnya itu yang terinspirasi dari buku Sakinah nih, dari syukurku hari ini, sabarku hari ini, maafku hari ini, dan ikhlasku hari ini. Itu Pejuang Kobun Salim. Dan itu yang boleh jadi kan, salah satu ikhtiar ya, Kang, maksud Fitma tuh jadi salah satu ikhtiar. Nah, tadi itu kan Kang Zen tuh kan sempat bilang healingnya ini kan sebenarnya tuh apa, mempersyaratkan sebuah luka. Nah, dari sekian banyak teman-teman sahabat PKS gitu ya, yang Fitma, temui selama ini, alhamdulillah Kang, salah satunya itu ada yang merasa menjadi lebih baik gitu perasaannya ketika sudah rutin menjurnal PKS ini gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari apa, jadi terapi gitu, tulisan-tulisan jurnalnya itu jadi terapi beliau, yang akhirnya hatinya tuh lebih lebih menerima takdir mungkin ya, menerima takdir terbaik Allah gitu. Mudah-mudahan juga teman-teman di sini walaupun ada yang sudah selesai ya kayak sekarang jurnal Quran ya, kemarin jurnal Quran juga ternyata kan setelah kita mentadaburi setiap harinya Quran gitu ya, ada ayat-ayat tertentu kan bebas ya di apa, bebas pilih ayat apapun, jadi sesuai hati gitu ya. Ternyata ketika cari misalnya ayat tentang sabar misalnya ya, ayat tentang sedih, kan mereka tuh mencari gitu ya, ayat apa ya yang tentang ini tentang ini. Ternyata obat-obatnya tuh udah ada gitu ya. Obat-obatnya tuh ternyata udah ada di Al-Qur'an, yang selama ini boleh jadi kita mah cuma sekedar baca gitu ya. Nah, alhamdulillah setelah rutin mentadabur itu, jadi ada gairah untuk, "Oh iya ya, menggali lagi nih, ada obat-obat apa lagi di dalamnya," gitu. Nih Masya Allah juga ini, sekaligus ya malam ini juga Fitma mau ucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman sahabat PKS Jurnal Quran ya sudah mau merendahkan hatinya ya, Kang, ya, ini udah ikut PKS, terus ada upaya gitu ya, ternyata dengan menjurnal dan juga jurnal Qur'annya itu membuat hatinya lebih tenang gitu ya, alhamdulillah. Ya, jadi ada kebaikan, mudah-mudahan ada kebaikan gitu di dalamnya, gitu, Kang. Mudah-mudahan ini jadi salah satu ini ya, Kang, ya, doain juga PKS mudah-mudahan tidak berhenti di sini, Kang, ternyata masih banyak yang membutuhkan juga gitu. Oh, ini ada chat masuk. Oh, ini ada Kang, ada yang bertanya. Dari Teh Rina, "Kang, kalau saya nggak sadar lukanya apa, tapi suka baperan, banyak nyalahin orang lain dan merasa paling disakiti. Gimana cara menggali tahu lukanya apa dan progres apa yang perlu diupayakan?" Itu, Kang. Belum sadar akan lukanya ini, Kang, ceritanya. Ya, tadi sama Teh siapa tadi yang nanya ya? Yang tadi nanya ke Teh Fitma juga ya. Jadi apa kejadiannya dulu? Jadi kita baper karena kejadian apa? Terus ditanya lagi, apa yang membuat kejadian itu jadi apa yang membuat pada kejadian itu aku jadi ngerasa baper? Apa yang bikin bapernya apa? Gitu. Apa ya kayak tadi ya, misalkan aku tersinggung gara-gara disebut misalkan materinya nggak asik. Memang apa yang ada dalam diriku yang merasa harus materinya asik buat dia. Ya barangkali kan dia nggak cocok kan gitu ya. Apa? Nah itu cara ngegalinya tuh kayak gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ngegali ke masa lalu, nggak usah. Fokus di situ aja loh, di kejadiannya apa. Kok apa yang membuat aku jadi baper di situ? Itu aja yang difokuskan. Tadi aku tiba-tiba marah, terus jadi ngerasa berhak buat ngemarahin orang lain. Kayak naik mobil aja, tiba-tiba disalip sama orang. Terus apa yang membuat saya merasa penting untuk ngejar orang itu, ngemarahin kan nggak penting. Gitu ya. Apa? Emang aku terluka di bagian apa? Nah, itu yang didamaikan. Nah, cara mengetahui lukanya di situ. Nah, ketika mengetahui luka, sebetulnya kita juga lagi berusaha menyembuhkan luka itu. Karena pas nyari tahu, ya ternyata nggak luka-luka amat ya. Akhirnya jadi cepet sembuhnya, cepet heal-nya.
cepat pula damainya. Kayak gitu Teh Rina. Nah selama ini Teh Rina baper, malah nyari-nyari sebab, ya malah makin nyalahin orang. Kebayang nggak? Karena tadi healingnya keluar barangkali, bukan ke dalam. Padahal kalau lagi nyari ke dalam, akan healing cepat prosesnya, karena otomatis akan jadi sembuh dan heal. Kurang lebih begitu. Masya Allah. Kembali lagi ya Kang ya, fokusnya itu healing ke dalam ya, bukan ke orang atau ke yang eksternal keluar gitu. Teh Rina, mangga. Boleh Teh Rina pilih ada yang mau disampaikan Teh? Udah on mic ya? Mangga. Ada yang mau disampaikan dari jawabannya sudah cukup ya atau gimana? Tidak ada suaranya. Teh Rina? Iya Oke. cukup. Oh iya. Oke, hatur nuhun Teh Rina. Masya Iya. Allah. Gitu ya Kang. Jadi ini memang ada yang belum menelisik lukanya itu apa gitu ya, belum menemukan sumber lukanya itu kenapa. Jadi masih ada yang belum menemukan ya Kang ya atau gimana ya? Kesebutannya tuh Belum belum mulai. belum Nggak akan mulai. tiba-tiba menemukan, memang harus dimulai dulu. Nggak apa-apa, perlahan, santai aja. Kan baru mulai Iya. di pertemuan ini ya, mudah-mudahan pertemuan ini ngasih kesadaran itu. Hmm, Begitu. Masya Allah. Gitu. Masya Allah ya gitu sahabat semua nih waktu sudah menunjukkan jam 10 kurang. Boleh Kang sebelum kita penutupan ada yang mau disampaikan dulu sama Kang Zen pesan-pesannya untuk kami khususnya kami nih kebanyakannya juga para ibu-ibu muda gitu ya untuk menghadapi realita gitu mangga Masya Kang. Allah. Ajakan saya sebenarnya gini ya, jadi ibu itu kan jangkar, dan jangkar tuh artinya gini, dia akan megang kendali Hmm. untuk kemudian terutama kesehatan mental orang-orang di sekitar. Eh, buat anak-anak untuk generasi penerus, buat suami kemudian pada peradaban dan pencaharian, maka penting ya untuk kita senantiasa bisa wellness, bisa baik-baik aja. Makanya ini senang banget bisa sharing di komunitas ini yang mudah-mudahan ini terus saling jadi support system ya. Teteh-teteh semua di sini jadi bestie yang saling jaga satu sama lain, saling mengingatkan untuk 3 hal kurang lebih. 1, sadar sama dirinya. Yang kedua, kenal apa yang terjadi pada dirinya dan punya kendali atas semua hal yang ada pada dirinya, bukan diri orang lain. Nah, ngajak orang sadar teh susah ya teh Fitmanya, makanya ngacak-ngacak di PIP itu kan sampai ada yang muntah apa. Itu kan susah, ngajak orang sadar itu berat. Nah, bukan cuma sadar, untuk kenal ya, kemudian tahu potensinya, tahu apa kelebihannya, tahu tantangan yang yang membuat dia termotivasi, tahu itu tuh kan susah. Dan yang ketiga, apa? Untuk punya kendali. Nah, itu juga saling support aja ya. Kelasnya mah nggak ada Teh Agan, kita harus ada support Ada kelas bareng-bareng. VIP nanti ikutan ya Ya, Teh Agannya. heeh. Tapi itu mah untuk membuka ruang sadar dulu, Pip mah. Tapi untuk kemudian nyampe bareng-bareng, memang perlu komunitas yang bareng-bareng. Maka alhamdulillah ini ada PKS ini ya, atau juga ada ANF juga ya. Mudah-mudahan jadi salah satu wasilah dan jalan untuk kita bertumbuh bareng-bareng. Nggak bisa Amin, sendirian, amin. berelasi jadi support system. Hatur nuhun pisan, itu aja, Teh Fitma. Masya Allah. Atur nuhun Kang, ini sudah memberikan ya petuah dan pesan-pesan untuk kami. Ya gitu ingat kembali bahwa kita ini adalah seorang ibu yang bisa menjadi jangkar ya kesehatan mental keluarga, baik anak dan juga suami itu biasanya berporos pada gimana kesehatan mental ibunya gitu kan ya. Makanya jangan pernah lelah untuk terus-terus belajar ya Kang ya, stop learning. Jadi memang perlu terus digali lagi dan namanya tazkiyatun nafs itu nggak bisa sehari 2 hari dan memang terus terus berlanjut. Jadi walaupun sekarang teman-teman ada yang sudah berhenti dari PKS atau udah berhenti menjurnal, tapi yang namanya tazkiyatun nafs itu ada seumur hidup ya Kang ya. Mudah-mudahan kita terus dibimbing sama Allah juga untuk selalu tazkiyatun nafs agar hati kita juga bisa berdamai ya Kang ya, khususnya berdamai sama diri sendiri. Masya Allah. Sebelumnya juga terima kasih
buat sahabat-sahabat semua PKS dan juga ANF yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk keluarganya yang sudah mengizinkan ya, mengizinkan sahabat-sahabat semua ikut kelas malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi proses perbaikan ke depannya, khususnya untuk diri kita pribadi ya. Untuk merubah orang lain mah nggak akan bisa, tapi minimal untuk merubah diri aja dulu gitu ya, gitu Kang. Nah ini Kang, kebetulan Fitman teh pakai devisnya ini pakai handphone, boleh nggak minta izin minta tolong foto dulu? Wah hatur nuhun nih. Nih teman-teman boleh yang bisa on cam boleh on cam dulu biar kita punya kenangan foto nih. Kapan lagi nih ya kita teh nge-zoom bareng Profesor Zen nih. Mangga silahkan dipakai mukenanya, ayo ya. Ya, nih Yang ibu-ibu pakai mukena kerudungnya mana dipakai dulu. Kita on cam dulu sebentar biar kita foto ya. Nih kan jadi dihitung sampai kelihatan. 5. Ayo. Oh iya Kang, ini juga ada Singgelilah juga ada Kang, ada yang Masya hadir. Allah. Singgelilah. Yuk, siap ke Iya kamera, ya. Oke. senyum. Siap. 1, 2, 3, tahan. Oke, Satu slide ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini satu slide yang membuka kamera. Iya. Yang lainnya mah enggak kayaknya udah. Enggak apa-apa. Masya Allah. Hatur nuhun Kang, nanti izin di-share. Nah, misalnya sekarang mohon maaf sebelum ditutup ya, mohon maaf sebelumnya apabila masih banyak kekurangan khususnya Kang Zen hapunten ya, Fitma belum seprofesional nge-zoom-nya masih seala kadarnya begini gitu ya. Atur nuhun pisan Kang Zen, jazakallah khairan katsiran, mugi ya menjadi amal jariah buat Kang Zen, sekeluarga sehat selalu. Atur nuhun atas ilmunya, sharingnya, pesan-pesannya, nasihatnya, dan juga untuk semua sahabat-sahabat yang sudah hadir. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Nah, insya Allah yang mungkin tadi ada yang live duluan atau apa, insya Allah rekamannya nanti di-share ya setelah kelas ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ya Kang Zen. Waalaikumsalam. Izin pamit Salam semuanya. ke keluarga semua ya. Sehat berkah selalu. Hatur Amin, nuhun. amin. Amin rabbal alamin. Ya, mangga silahkan boleh live ya teman-teman, sahabat semua. Silahkan selamat istirahat dan siap nanti sahur. Semangat, Menfit, dan semuanya. Ya, amin. Hatur nuhun, sadayana. Mangga wilujeng istirahat. Hatur nuhun, Buntit. Iya, aku akhir ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.